Oke, sudah buka embal. Terlihat embal saya kebuka? Iya, Kak. Kak. Iya, Oke. Pak. Udah, Pak. So, saya ada kuis buat teman-teman. Kuisnya langsung aja sih ya. Kalau kita punya tipe reservoir yang di misalnya dia di bawah laut ya, di offshore ya, di offshore nih. Ambil case tadinya lah Blok Masela. Kalau reservoir kita itu kayak batu karang ini. Maksudnya batu karang bukan di atas permukaan tapi di bawah permukaan. Dia tipe batuannya adalah formasi karbonat dan dia tersebar. Jadi di sini satu spot, di sini satu spot, satu spot. Jadi jauh-jauhan tapi jaraknya. Dari kalian, bagaimana metode produksi yang bagus? Bagaimana cara kita produksi? Kalau misalnya reservoir kita itu dia 1 kilometer di sebelah barat, 500 meter di sebelah timur. Nah, itu gimana cara kita produksi reservoirnya? Apakah perlu kita memasang platform, platform, tahu ya, platform eh, untuk fasilitas produksi di laut? Silahkan ada yang punya eh, apa namanya logika berpikir. Jelas pertanyaan saya teman-teman atau perlu saya ulangi? Jelas nggak? Jadi kalau kita punya reservoir, dia spot gitu. Contohnya kayak begini. Coba saya ambil material balance. Saya akan add tank. Kita add well dulu di sini. Ini add well ya. Kelihatan ya? Add well. Nah, well ini tahu well? Sumur. Tank, reservoir. Lagi kita punya sumur ada 3. Sebanyak-banyaknya bisa. Nah, ini. Oh, misal begini. Tapi reservoirnya itu sebenarnya kita add tank lagi misalnya. Oke. Ini kalian bisa move kayak begini. Bisa move kayak begini. Jadi enak nih. Nah, ini tank. Tank ini adalah reservoir kita. Nah, sumurnya bisa dipindah begini. Hmm. Nah, jadi tadi kita klik apa, Pak? Klik move. Move artinya pindah. Nah, jadi enak. Bisa kita lihat nih. Ini sumurnya nih. Pindahin. Nah, bebas. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Adakah yang bisa menjawab? Atau adakah punya ide bagaimana cara kita, apakah kita perlu memasang fasilitas produksi yang namanya FPSO? Ada yang pernah tahu FPSO? Saya ketik di chat FPSO. FPSO itu adalah floating, production, storage, and offloading. Floating, production, storage, and offloading. Nah, itu sebenarnya ya fasilitas produksi, tapi dia float. Float itu artinya dia terapung. Nah, ini kan menjadi perdebatan di Blok Masela. Apakah gas itu harus ditampung di FPSO atau dialirkan ke darat? Itu yang menjadi rencananya begitu. Nah, tadi ada yang bisa jawab teman-teman terkait dengan ketika kita punya beberapa reservoir yang tidak saling berdekatan, tapi dia bentuknya kayak terumbu karang, spot, titik-titik-titik yang agak berjauhan, perlukah kita memasang platform terapung?
fasilitas produksi di laut, di pantai. Nah, maksudnya fasilitas produksi di laut begitu. Perlu Pak, Kenapa Firna Ode? Silakan. karena FPSO FPSO ini bisa menghilangkan kebutuhan pipa panjang ke darat, jadi bisa membawa minyak tadi itu ke darat, Pak. Mantap sekali jawabannya, Firna, bagus. Ada lagi yang punya ide yang lain? Tadi Stefania sudah unmute. Silakan. Ya Pak, sama Pak, bisa. Soalnya dia kan bisa berpindah-pindah kan. FPSU ini bisa, apa maksudnya, Mhm. salah satu plafon yang termasuk plafon mobilitas tuh Pak. Jadi dia bisa dipindahkan, dia gampang Pak, karena kan itu dia punya Mhm. pelurnya tersebar. Ya, oke, bagus banget. Bagus sekali jawabannya. Jadi memang betul dia bisa ditarik ini fasilitas ini kalau misalnya udah kelar, mungkin blok masih lah udah habis gasnya, pindah lagi disewain ke fasilitas produksi gas yang ada di mana mungkin di Kalimantan, di offshore. Very nice explanation. Ada lagi teman-teman yang punya ide lain? Oke, cuman Stefania sama Firnaudi ya, saya catat dulu. Stefania, udah bisa jawab. Ada lagi teman-teman. Ini dari yang laki-laki ini, kita yang pernah dengar dong bicara ini. Dari yang teman laki-laki bagaimana? Apakah ada ide terkait dengan metode produksi atau bagaimana kita memproduksikan ketika reservoir kita tersebar, tidak terpusat di suatu titik begitu. Oh, mungkin saya, Pak. Silakan, Genesia, silakan. Jadi ini dari pemikiran saya tuh eh, berbeda dari jawaban yang sebenarnya sudah benar. Jadi Oke, pemikiran saya tuh dibangun satu platform, tapi dilakukan directional drilling. Directional drilling Pak, supaya dia kayak bisa di beberapa area produktif atau beberapa area yang area reservoir itu, Pak. bagus banget jawaban Genesia. Itu juga kemungkinan bisa. Jadi apa yang kalian jawab? Apa yang kalian apa namanya? Apa yang kalian jawab tadi dari Firna, dari ya Firna Ode, dari Stefania sama jadi itu betul semua. Karena semua sudah pernah diaplikasikan. Itu betul. Jadi menggunakan directional drilling untuk bisa apa namanya? Untuk bisa menjangkau setiap titik-titik reservoir itu. Tapi memang lumayan mahal. Kemarin hari ini saya punya abang tingkat main ke Hungaria. Dia orang tahu kan pengawas hulu migas namanya siapa? Maksudnya badan pengawas hulu migas di Indonesia namanya apa? S KK Tes migas, Pak. Kami SKK Migas. Nah, saya tanya, Bang, kebetulan dia lagi main tadi Hungaria kemarin baru. Bang berapa sih biaya drilling di offshore itu Bang sekarang? Oh sekitar per hari ya 300 ribuan, bukan 300 ribu ya rupiah ya, 300 ribu dolar per hari. Wah, mahal sekali cuy. Kalau misalnya yang di darat pengeborannya itu kurang lebih 200 ribu dolar, setengahnya lah. Lu bayangin mahal sekali kita ngedrilling. Jadi betul jawaban yang pertama kita bisa melakukan apa namanya eh, tadi dilengkapi seperti dari di Indonesia itu melakukan directional drilling atau pengeboran berarah. Nanti pipanya kita satukan jadi multiple completion, multilateral completion. Jadi satu platform, tapi pipa-pipa sumurnya, kepala-kepala sumurnya itu ada di dalam satu platform. Itu bisa. Yang kedua tadi EPSO juga bisa. Yang ketiga itu adalah kita menggunakan pipa. Yang tadi memang ada kemungkinan juga bisa pakai pipa. Ini terjadi ketika saya magang PKL di Kangean Energi Indonesia di Madura, Blok Madura offshore. Kebetulan saya kurang tahu nih berapa jarak Blok Masela ke paling dekat itu Pulau Tanimbar kan? Atau di mana yang paling dekat, teman-teman? Dari Blok Masela itu ke sana ibaratnya. Nah, kalau
misalnya fasilitas produksi ditarik ke, jadi subsea ya. Jadi pipa bawah laut itu ditarik pipanya 150 km kalau tidak salah, seingat saya itu dari titiknya Blok Masela ke daratan terdekat itu 150 km. Itu bisa saja, tapi benar tadi cost-nya lumayan mahal. Tapi mungkin ada consideration, ada pertimbangan lain. Contohnya tadi yang pipa bawah tanah, sorry, sumur-sumur apa titik-titik reservoirnya terlalu jauh. Kalau kita menggunakan platform FPSO mungkin bisa menyatukan, tapi mungkin lumayan mahal. Jadi mereka tarik pipa yang di Kangean itu, mereka tarik pipa, mereka menggunakan namanya subsea wellhead. Subsea wellhead artinya kepala sumur di bawah laut. Ditariknya itu dari kepala sumur menuju daratan. Nah, apa yang membedakan ini, teman-teman? Mohon diperhatikan. Ini kekurangannya adalah kita tidak bisa melakukan intervensi sumur. Untuk melakukan WOWS atau walk over well service, dia tidak bisa. Jadi kalau sumur sudah mati ya mati. Karena posisinya di bawah laut. Kepala sumurnya ini. Makanya dikatakan kekurangannya adalah zero intervention. Tapi ya dari segi komplesi, dan kita nggak perlu nyewa FPSO lagi. Kita nggak perlu nyewa yang FPSO. Kita nggak perlu juga ngebangun platform. Nah, tarik pipa langsung, wellhead, pasang wellhead kepala sumur di bawah permukaan, tarik pipa ke pulau, buat facilities di pulau. Itu salah satu metodenya. Jadi karena memang terlalu, saya tanya, itu juga terjadi di Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore, titik-titiknya itu berjauhan. Saya tanya kenapa nggak pakai platform, mereka apa namanya tadi menggunakan FPSO dan juga ada ditarik ke daratan. Thank you guys, sangat menarik diskusi kita. Kalian sangat bisa men-spot apa yang saya jelaskan tadi. Alright, sekarang saya coba kita mainkan sekarang ini kemarin tank ya. Jadi saya lihat kalian juga udah bisa melakukan prediction, bagus banget. Jadi ada yang tahu apa itu constraint? Ada kata constraint di software ini kemarin. Coba saya tanya dah si yang lagi bergerombol nih. Elifele. Elifele? Halo? Elifele, dengar kaseng? Ya Pak, ya. Apa istilah constraint di software Embal ini? Apa maksudnya constraint? Ada tulisan constraint. Ada tulisan constraint ketika kalian simulasi sebelum kalian prediksi. Apa? Prediction ini apa namanya? Laju produksi. Apa itu constraint? Tulisannya begini. Constraint. Tuh, udah catat di chat. Ada di software ini tulisannya constraint. Constraint 1000 barel per day, constraint 5000 barel per day. Apa maksudnya itu di software? Dengar suara saya, Evele? Oke, belum tahu. Pindah ke Fernando. Apa itu constraint, Fernando? Oke. Pindah ke Verzon, Haumahu. Apa itu constraint? Oke. Hardi. Hardi, do you hear me? Oke. Yang ada di Zoom. Milhan, Manusama. Dengar kasing. Milhan. Oke. Mungkin ada yang lain kalau misalnya ada yang tahu apa itu constraint? Batasan tekanan, Pak. Oke, siapa tadi yang jawab? Firna, Pak. Mirna. Firna, Pak.
Firna, oke, Firna, oke, batasan tekanan. Oke, ada lagi, ada yang lain. Batas Bener. laju produksi maksimum, Pak. Nice, siapa itu? Alicia, Pak. Genesia? Siapa? Sorry? Alicia, Pak, Alicia. Alicia. Good. Betul. Pertama, constraint itu kita mau membatasi laju produksi kita dengan men-set up constraint itu. Ini kenapa saya tanyakan constraint, teman-teman? Ini istilah yang sering dipakai. Berapa constraint-nya? Di CMG pun, di software CMG, itu kita pakai itu juga istilah constraint ini udah istilah di luar kepala begitu di dunia perminyak. Constraint artinya berapa nih batas maksimum laju alir produksi kita supaya kita melihat. Karena saya lihat di tutorial itu 5.000 barel, kurang lebih 5.000 barel per day produksinya. 5.000 barel per day maksimal itu berapa tahun ini reservoir bisa diproduksikan. Tolong ingat-ingat baik-baik constraint. Nanti tanya, ya tolong nanti kasih diminta tolong dong constraintnya di sekitar 3.000. Nah, ini udah dijelasin ya. Oke. Saya akan pakai punyanya si Tita Hena. No. Oke, saya akan coba open yang kalian kerjakan. Oh no. Oke, saya akan cari dulu. Oke, belum nemu. Dari salah satu tugas kalian. Oke, saya harus download dulu salah satu software dari kalian. Sebentar. Harus open. Google Classroom. Google Classroom. Let's see. Oke, TPM. Let's work. Embal case one ya. Masih ada 6 orang yang belum kumpulkan ini. Oke, yang papa. Kita download dulu satu softwarenya. Oke, nice, sudah di-download. Sekarang kita mulai mainkan. Nah, ini Yayu. Perfect. Terlihat ya embal saya. Oke. Ini production history dan sebagainya. Sekarang kita mulai ke production prediction. Terlihat ya production prediction. Oke, kita lihat production setup. Semua dan kita mulai prediction, run prediction. Nah, nih. Kita mulai calculate. Perfect. Jadi sumur kita ini dia diproduksikan per day tanggal 1. Jadi ada day, month. Tanggal 1, tanggal 2. Kita harus sekarang kita lihat, kita plot dia, kita plot. Kalian belum coba plot kemarin ya? Nah, ini hasil plotnya. Oh, sorry, ini kebetulan plot tekanan ya. Plot tekanan. Ternyata penurunan tekanan dari. Nah, ini kalau kalian mau zoom, ini kan ada gambar ini, kalian tinggal klik
klik kiri mouse, tahan, langsung buat kotak, set. Kita agak mendetailkan dia. Tambah detail. Kayak begitu. Kalau misalnya mau ulang, kita klik refloat. Jadi kalau mau nge-zoom titiknya, klik kiri mouse kalian, tahan, dia akan makin ke dalam, makin zoom in. Kenapa perlu kayak begini saya ajarin? Nanti ketika proses namanya history matching, tahu kan history matching kan? Yaitu mematchingkan data yang kita gunakan di lapangan dengan data yang digunakan di software. Nah, kita kelihatan nanti garis antara history matching dan garis dari data produksi berhimpit atau tidak. Nah, itulah gunanya kita men-zoom in. Begitu. Oke, kita lihat tekanan di Y itu 5.151 PSI. Kalau kita lihat dari tahun 2018 bulan 1 sampai bulan 9 September itu luar biasa sih, deflation, penurunan tekanannya agak besar sekali. Enggak terlalu besar sih, 150 PSI dalam waktu 9 bulan. Oke lah. Tapi mulai turun 100 di tahun 2019 bulan 6, turun sampai 2020. Kita lihat 2020. Oke, finish. Kita lihat tapi kita dari oil rate-nya dia menggunakan oil rate 10.000 barel per day. Oil rate-nya. Nah, total liquid rate-nya kita lihat di total liquid rate 10.000 barel. Artinya apa, teman-teman? Ini sumur reservoir 100% oil yang diproduksikan. Karena dari total produksinya, dari total oil rate. Nah, kita lihat sekarang. Total average oil rate-nya 10.000 barel. Dan tidak ada gas yang terproduksi, nol. Nah, kalau kalian lihat oil recovery factor dalam persen, kita lihat itu dari 0, 0, 2,3%, naik terus dia recovery faktornya. Ini ditotalkan ya, diakumulasikan oleh softwarenya. Ya, terus kita lihat history matching, kita nggak ada history matching karena kita nggak punya data produksi soalnya. Simulation nggak perlu, kita prediction. Coba kita cek kalau kita menggunakan simulation, coba kita calculate seperti apa. Sama saja, dia tetap menggunakan prediction. Nah, di sini teman-teman lihat ada saya klik yang namanya menu layout. Artinya kita mau menampilkan parameter apa saja ketika simulasi ini. Oh, kita hilangkan aja dah gas viscosity. Contohnya kalau misalnya kalian menghilangkan oil recovery factor kayak gimana? Hilang oil recovery factornya. Nggak ada di kolom. Jadi kalau kalian tambah, contohnya misalnya, oh ya udahlah, saya cuma maunya data tekanan, data tekanan semua. Misalnya kita cuma maunya oil rate aja, misalnya oil rate ini kita hapus semua. Nah, ini sebenarnya kita mau apa namanya? Mau di shortlist. Di shortlist ini artinya kayak kita mengurutkan berdasarkan alfabet A, B, C, D dan sebagainya. Ini show all, hide all. Nah, ini kalau biar kalian nggak capek kayak tadi itu kalau klik kayak begini. Nah, yang biru ini artinya kita mau menampilkan parameternya. Tapi kalau kalian nggak mau capek, ya udahlah. Ini kita gini aja, show all, semua ditampilin atau hide all. Nah, baru kita milih tadi saya mau nyari yang oil rate. Oil rate, terus ya mungkin oil rate saja dulu, oil rate kita akan lihat. Ya, tapi dia akan tetap
10.000 mungkin ini oil recovery juga. Nah, kita lihat tekanan tetap karena kita setting tekanan tadi, setting tekanan. Ini oil rate-nya. Sekarang kita lihat float-nya. Nah, ini float-nya. Float-nya tetap yaitu adalah float antara yang sumbu X adalah tanggal dan sumbu Y adalah pressure. Bisa nggak diganti? Bisa dong. Kita klik variabel. Kita mau menampilkan yang oil rate juga. Jadi plot tank pressure terhadap oil rate. Ya udah tinggal klik aja. Tadi kita klik di bagian variables. Klik oil rate. Coba kita klik done. Nah, begini. Ya, pertama ya ini tank karena ini variabelnya adalah tank pressure. Nah, kita ganti tank ini jangan sampai bingung ya. Tank pressure itu maksudnya reservoir pressure. Nah, kita klik time, waktu. Nah, seperti ini. Tapi waktunya sebelah kiri. Nah, kita ganti lagi. Seharusnya waktu sebelah di sumbu X. Nanti kita akan cek time. Nah, barulah oil recovery factor coba ya. Nah, ini bisa double ini. Let's see. Ini adalah oil recovery factor. Oil recovery factor adalah presentasi faktor perolehan minyak yang kita dapat. Sangat naik secara kumulatif. Nah, kebetulan ini memang reservoirnya sangat sederhana sekali, teman-teman. Besok saya akan carikan data lagi untuk kita buat lagi simulasi yang memang agak lumayan kompleks datanya. Kompleks datanya dalam artian apa? Kalian masih ingat kan cara belajar Prosper kan? Prosper kita konekkan ke embal. Nah, itu saya pengen ajarin kalian. Karena itu yang dilakukan oleh Pertamina juga. Tapi secara pekerjaan, orang yang jago Prosper, dia adalah production engineer. Orang yang embal, itu orang reservoir engineer. Tapi kalau kita yang magang harus belajar bagaimana cara mengkonekkan antara Prosper. Jadi kita akan memasukkan data sumur dengan data reservoir. Nah, itu bagus banget dah. Itu kalau kalian bisa itu, to be honest, anak PMK Migas juga belum tentu bisa. Karena kita magang itu kadang untung-untungan. Kita dapat software ini atau enggak, atau gimana, atau kita cuma main Excel doang. Kalau kalian bisa Prosper sama Embal, itu keren banget. Jadi kalian akan bisa mensimulasikan model sumur dari Prosper, dari software Prosper terhadap model Embalnya. Nah, itu kita integrasikan. Nah, begitu. Dan nanti saya kasih data sumuran, dapat data sumuran, kita masuk ke data reservoir. Pelan-pelan aja. Oke. Nice. Terus tadi udah paham. Oke, teman-teman, mohon maaf. Sejauh ini apakah ada yang dibingungkan kah? Jelas kah, Seng? Atau beta terlalu cepat menjelaskan kamu jadi bingung atau gimana? Oke. Nah, ini ada skala. Nah, skala ini kita mau merubah skala tabel kita grafik ini. Ini kan dia hitungannya per berapa skala ini? 1 bulan ke 9 bulan. Ini kan kurang lebih 8 bulan ini proyeknya. Nah, kalau kita mau biar lebih presisi, maka kita harus mengatur skalanya. Nah, misalnya kita lihat yang left dan right. Nah, kita lihat X aksis ya adalah sumbu X, Y aksis itu sumbu Y. Kita lihat dari dari bawah itu mulai dari 0%, terus topnya itu adalah 3%. Nah, grid blocknya itu adalah 4 kali langkah gitu. 0,75 tambah 0,75, 0,7, 0,75. Nah, kalau dead mungkin coba kalau kita misalnya bloknya kita menggunakan 2, bloknya juga 2. Kita lihat seperti apa grafik kita.
Jadi titiknya cuma 2 doang. 0, 1,5. Jadi kelipatan 1,5. Ini agak kurang kurang presisi. Jadi kita harus semakin besar, semakin banyak langkahnya, bisa 10. Ini 10. Seperti apa kita cek. Nah, ini lebih presisi banget. Langkahnya dimulai dari 0,3, 0,3, 0,3. Tapi masalahnya yang di tanggal. Yang di tanggal agak berdempetan begitu. Terus gimana Pak kalau saya diminta untuk mengekspor, mengambil grafik ini kan, kalau kalian kan diminta coba dong diambil grafiknya. Yang pertama kalian harus snapping kan. Tahu istilah snapping? Snapping tool untuk screenshot. Nah, screenshot di ini di apa namanya? Di laptop. Nah, ini screen. Kadang-kadang kaliannya mainnya begini, snap, new, langsung di screenshot kayak begini. Ini juga oke juga. Tinggal kalian masukkan di Word, terus diberikan penjelasan. Nah, dapat kan kita ini, kita copy. Copy, udah di copy, klik copy, langsung di copy ke Word. Tapi agak kurang bersih datanya. Cara yang paling bagus adalah kita ada bilang output. Nah, output nih. Kalian mau pakai hard. Kali ini kalau diminta, tolong dong di print. Nah, ini hard copy atau color. Nah, misalnya kalian ini kan result nih. Hard copy. Oke, color. Ini kalau kalian mau di print. Jadi klik bagian output. Output, clipboard. Kalau kalian mau copy, sorry, output. Monokrom, ini monokrom ini artinya dia ya hitam putih. Hitam putih, coba sekarang saya open Word. Soalnya nanti ini tugas kalian kayak begini. Apa hasilnya kalian? Screenshot, terus jelaskan di Word. Sebagai report, laporan begitu. Ah, ini yang kita dapat tadi. Ini yang kita dapat dari apa namanya, menggunakan output. Tadi yang ini output, clipboard, monokrom. Tadi itu monokrom. Coba kalau color, berwarna. Nah, kalau color berwarna, let's see. Dia berwarna. Kelihatan ya? Jadi tadi jangan lupa nanti karena saya minta data kalian soalnya nanti untuk apa? Report. Nah, ini udah. Nah, kalau kalian sudah kadang ini kan ada 2 jendela kadang terbuka. Jadi kalau kalian dengar suara tenung soalnya tadi itu kita nggak bisa pencet, kita nggak bisa running yang ini lagi, nggak bisa pencet-pencet, bunyi dia, bunyi. Nah, makanya kita harus menutup dulu jendela kita yang ini. Ah, begitu. Kita ini kan di filter kan. Nah, kalau kalian misalnya mau melihat yang kalian hide, tinggal kalian klik filter. Oh, sebenarnya ini yang yang apa namanya, yang ditampilkan. Nah, kalau kalian mau geser ke kanan, tinggal klik bagian panah bawah. Oh, ternyata ada water saturation, ada gas saturation juga mulai naik, ada oil dan sebagainya. Nah, ini tinggal digeser-geser aja nih. Nah, ini gimana caranya nih supaya kita dapat report? Ya, klik report. Nah, report kan, kalian mau print atau ini layoutnya. Tadi kita masalah variabel apa yang kita mau print. Minta itu kita klik report, terus kita klik clipboard. Ingat clipboard. Nah, tab delimited atau comma delimited. Ini kan karena bentuknya Excel, teman-teman. Makanya kita menggunakan comma delimited. Udah comma delimited, klik done. Coba kita cek sekarang, kita masuk ke Excel. Karena bentuknya Excel ini.
Oke, mudah-mudahan udah benar saya. Oh sorry, ini masih yang tadi. Kita ulang lagi. Jadi pertama kalau mendapatkan hasil tabel seperti ini, kita langsung mengklik report, clipboard, terus comma delimited, atau fix format, atau ini filter. Oke, oh sorry file, comma delimited. Kita klik done. Di bagian save-nya nih. Oke, ini kosong. Kita klik filter, sorry, report, klik printer setup, font name and size, yap. Ini untuk apa namanya, untuk penggunaan print apa, untuk ngeprint ini. Ini dan ini bagian sorry, display, not display, clipboard. Kita menggunakan tab delimited. Kita layoff, sorry, kasih. Oke, sip. Kita udah dapat ini filenya. Coba saya cek file Excel-nya. Udah masuk. Tinggal kita di file Excel saya, di mana file Excel? Sorry. Terkadang kalau kita menggunakan software bajakan ini, kadang dia juga ada masalahnya di bagian ketika kita mau melakukan, karena kekurangan dari software bajakan ini kadang ada fungsi yang tidak bisa digunakan. Ini salah satunya juga, jadi kita agak lumayan kesusahan di sini. Tapi intinya nanti klik report, terus ini tab delimited. Kita bisa klik help juga untuk mengetahui bagaimana cara kita mendapatkan apa namanya. Jadi kalau kalian bingung teman-teman kayak gini, kalian klik help, nanti kalian akan didapatkan tutorialnya seperti apa. Contohnya ini, kalau kalian mau dapat tadi kita klik ini, klik semua, terus, nah kita kekurangan di file ini karena tadi dia, nah hasil filenya seperti ini. Tapi karena kita softwarenya bajakan, terkadang ada beberapa menu-menu yang tidak bisa kita akses. Itu salah satunya. Cuman nanti saya akan carikan lagi bagaimana cara mengcopy Excel-nya. Cuman saya yakin ini bisa. So, kita ulang lagi. Sama ini kita udah clipboard, report. Oke. Sekarang kita akan copy di Excel. Mudah-mudahan bisa. Oh, finally bisa. Ini reportnya tadi. Ini report dari production-nya. Tapi saya kurang men-setting di bagian bagaimana memecah kolom-kolomnya menjadi 3 kolom. So, kita harus setting lagi di bagian report. Kita pakai clipboard, tapi kita menggunakan tab delimited. Coba kita lihat tab delimited. Saya open lagi Excel-nya tadi. Finally. Ini baru bisa nih. Baru bisa dia, jadi ini ada kolom 1. Oh, terlalu tebal ya. Kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, itu tadi cara kita mengcopy hasil Excel, hasil dari data dashboard ini. Jadi pertama kita klik report, klik clipboard, dan klik tab delimited. Kalau kalian mau simpennya dalam bentuk file, klik tab delimited, klik report. Nah, bisa juga. Kita lihat dia dalam bentuk txt tapi bisa juga kita menyimpan data ini. Kita klik report. Kalau misalnya kita pakai display, kita cek bagaimana hasilnya display.
Jadi displaynya seperti ini. Nah, ini display. Kayak report-report zaman dahulu orang pengeboran begitu, teman-teman. Nah, ini display. Kayak kalian pernah pakai notepad? Nah, itu notepad. Oke, jadi saran saya coba-coba terus klik-klik sana, klik sini, nggak ada masalah. Soalnya kalian bukan belum kerja. Wah, klik, klik, klik semua harus diklik. Nah, ini. Nanti kalau saya minta tadi udah semua ya, clipboard udah. Kalau minta di print tinggal print, file udah, clipboard udah. Oke, kita udah main plot-plotan tadi, udah semua. Sip. Nanti kan di sini kita lihat teman-teman. Kemarin kemarin kita baru belajar. Nah, ini kalian kalian nggak bisa mencet ini. Kalau kalian belum klik done. Nah, baru kita bisa main program lain. Contohnya di bagian PPT. Nggak perlu. Ini optionnya udah jelas. Oh, ini bagian option. Ada option kan? Ada yang perlu kalian tahu di bagian option ini. Ada bilang, kalau reservoir kita cuma satu, itu namanya single tank. Single tank. Tapi kalau dia multiple tanks, nah kita cek gimana sih multiple tank. Nah, disitulah kita masukkan add tank di sini. Nah, tambah lagi dan dulu. Ini multiple tank, artinya multiple reservoir. Nah, tambah lagi tank di sini. Tambah reservoir lagi. Nah, ternyata dia, coba kita konekkan. Karena dia reservoirnya terkonek. Buh, ini makin ngeri lagi nih. Ini lagi makin overpower lagi software kalian. Masih skill kalian. Nah, ini bisa jadi ada reservoir yang tiga terkoneksi dan mereka diproduksikan secara bersamaan. Yang tadi kayak multilateral, multiple completion dan sebagainya. Jadi kalian tinggal add tank. Nah, terus klik connect. Nah, jadi connect nih tanknya. Gitu. Nah, ini kan ada production history dan ini memang lebih lengkap lagi kalau misalnya kita punya lapangan dengan beberapa reservoir yang saling terhubung. Nah, itu gimana? Kita tambah lagi sumurnya. Tambah sumur, tambah sumur, tambah sumur lagi. Nah, tinggal kita tarik aja nih sumur ini, tinggal dikonek aja nih. Nah, mungkin sumur ini diproduksikan di reservoir satu. Kemarin kita kan ada case tadi yang di Libya kan. Nah, itu mungkin seperti ini kondisinya, teman-teman. Ada juga. Karena kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena pertama reservoirnya saling berhubungan formasinya. Sorry, ini seharusnya bukan tank, kita harus masukin sumur. Nah, sumur well 04 tarik. Nah, ini tarik. Nah, ini pertanyaan saya gimana? Ini pertanyaan saya nih kuis. Bagaimana kalian tahu bahwa kondisi skema sumur dan skema reservoir kalian kalian tuh seperti ini? Dari mana kalian tahu? Apa yang kalian harus lakukan? Ada yang tahu teman-teman? Ya kalian harus tanya dulu mentor kalian. Kalian harus tanya dulu departemen reservoirnya. Kalian harus tanya orang geologinya. Ini sebenarnya kayak gimana sih sumurnya di mana posisinya, terus reservoirnya di mana itu kalian harus tanya begitu. Itu yang penting. Jadi apa namanya? Nah, ini panjang perjalanannya bukan panjang sih. Kalian bisa nih sumur ya. Sorry. Nah, kita klik sumur. Ini bisa diklik sumurnya nih. Klik. Nah, kalau sumurnya mau aktif, kalian harus klik tank dulu, klik tank. Ini kalian isi kayak kemarin, production history. Kalau kalian punya production history lebih bagus lagi karena kalian sudah
melibatkan sumur. Kalau kita sudah melibatkan sumur, artinya kita harus juga menggunakan software Prosper. Nah, kalau cuma sekedar main-mainkan cadangan, kalkulasi cadangan, cukup menggunakan tank-tank saja begitu. Jelas semua? Jelas? Jelas Kasing? Kalau jangan, kalau Jelas, bingung, Pak. Jelas, Pak. kalau bingung tanya, jangan malu-malu. Percuma kita malu-malu bertanya. Nggak ada, menurut saya, nggak ada pertanyaan bodoh, nggak ada pertanyaan nggak dangkal, nggak ada. Semua pertanyaan itu bagus. Gitu. Oke, terus kita lihat ini ada input. Ini saya jarang pakai sih teman-teman, jarang pakai. Mungkin input summary, report, kita lihat report. Sama aja reportnya. Coba kita cek. Ini kalau kayak general information, coba kita cek general information. Klik report. Seperti apa sih general informationnya? Kita klik wordnya dulu. Hapus, hapus. Oh, seperti ini general information. Nah, time, tank oil. Jadi hampir sama aja sih tank result, general information. Oke, nice. Terus let me see kembali lagi. Nah, saya pengen banget dulu saya ini tool ya. Di tool ini ada banyak cara kita untuk menghitung cadangan reservoir. Kalian bisa menggunakan metode material balance, bisa metode reservoir allocation, ada metode Monte Carlo, ada metode decline curve analysis, ada metode multi layer, ada metode tight gas type curve. Jadi gas yang sangat susah keluar dari batuan itu namanya reservoir type gas. Tight itu ketat, artinya gas yang ketat, yang susah keluar. Nah, saya selama saya di Penang jadi mahasiswa, betul-betul saya cuma ekspor yang material balance. Yang material balance, karena memang itu yang sering digunakan. Tapi kalau kalian mau lebih jago, lebih hebat dari saya lagi, lebih keren lagi dari saya, is your initiative. Itu inisiatif kalian untuk belajar apa itu reservoir allocation, Monte Carlo dah. Sebenarnya saya juga bisa belajar ini. Jadi semua sudah ada di YouTube. So, nanti ini akan saya jadikan kuis. Homework. Nanti saya akan kirimkan kalian case tadi yang material balance sudah oke. Reservoir allocation nanti saya akan kirimkan. Monte Carlo saya akan kirimkan. Di Decline Curve nanti saya kirimkan. Jadi benar-benar kita akan betul-betul memaksimalkan. Kita harus tahu embal ini dari segala sudut. Kalau bisa kita sedetail-detailnya kita paham software ini. Begitu. Nah, ini PPT. Kalau misalnya kalian punya properties sudah jelas di sini PPT-nya. Ini ada gas gravity dan sebagainya, oil gravity. Nah, ini kita menggunakan use matching. Terus kan kalian pernah belajar bagaimana kita menghitung PB. Apa PB? Bubble point Bubble pressure. pressure. Double point pressure, Pak. Good, good, good. Nah, separator. Ini kita lihat ini sama ini kalau lihat kita cek PPT. PPT itu adalah pressure, volume, and temperature. Ini lebih kepada apa? Lebih kepada ke fluida. Data fluida properties, karakteristik fluida kita. Makanya kita lihat di sini ada mole fraction dari N2, mole fraction dari carbon dioxide dan sebagainya, ada gas gravity, ada oil gravity, ada GOR, gas oil ratio, ada water salinity. Ini kita bicara betul terkait dengan fluida karakteristik. Nah, bagaimana terkait dengan separator, Pak? Kita lihat apakah separator kalian satu atau dua di lapangan. Tapi biasanya satu sih. Nah, apa ini correlation kayak PB, RS apa RS? Kalian tahu RS bukan rumah sakit ya. RS itu adalah gas solubility. Kelarutan gas dalam minyak. BO, BO.
DPO bukan Information volume factor, Kak. right, nice. Kalian itu bisa menggunakan berbagai macam korelasi. Pernah kalian menghitung secara manual ini? Ada korelasi standing card, ada korelasi Vasquez-Back, ada Petrosky et al. Nah, ini ada asumsinya teman-teman. Nggak asal pilih-pilih, oh korelasi untuk menghitung tekanan bubble point, menghitung eh, kelarutan gas dalam minyak, menghitung oil formation volume factor atau faktor polusi minyak itu berdasarkan Glasso. Kenapa Glasso? Apa asumsinya? Nah, itu penting. Nah, so ini juga saya akan jadikan quiz buat kalian biar lebih paham lagi kenapa kalian harus menggunakan korelasi ini atau dia menggunakan. Nah, setelah itu baru kita validate. Klik validate. Oh, validate artinya udah mantep nih. Udah nggak ada yang salah. Nah, kalau misalnya kalian punya data PPT, kalian juga bisa import dari data yang mungkin kalian dapat dari orang geologi. Tinggal kalian nggak perlu kalian masukkan lagi. Karena data PPT itu dia data tabel sebenarnya. Cara kita mendapatkan data PPT adalah menggunakan lab PPT, laboratorium PPT. Jadi setiap tekanan-tekanan ini akan terhitung di berapa gas oil rasionya, oil. Setiap penurunan tekanan itu setiap data ini akan terisi oil viscosity. Nah, makanya ada namanya laboratorium PPT. Kalau gas, tekanan berapa, berapa gas oil rasionya dan sebagainya. Tapi kan ini agak luar luar biasa kompleks. Makanya kita menggunakan data sederhana saja yang ini. Gitu. Ini oil viscosity juga dia punya korelasi persamaan, tapi biasa pakai Bell et al. Gitu. Nah, inilah hasil matchnya. Tapi kita kalkulasi dulu, jangan lupa teman-teman, calculate dulu. Nah, klik dan ini kan belum ada nih. Kita anggaplah temperaturnya misalnya 150 Fahrenheit misalnya. Oh sorry, kita kan mau mencoba berapa nilai dari setiap parameter itu dari beberapa temperatur dari nol. Nah, itu 150. Kita step langkah kelipatan, kita pakai kelipatan 10. Jadinya setiap setiap 15 derajat ada data. Tekanan dari 0 PSI sampai 3000. Mungkin langkahnya kita anggap 30 langkah. Kita lihat, calculate, calculate, error. Mungkin karena softwarenya bajakan, error. Atau mungkin data yang saya masukkan agak kurang rapi. Kita anggap 10. Calculate, error juga. Nah, ini apa namanya? Kita harus menghitung lagi. Coba anggap nggak ada sih 60 derajat ya tekanan 60 lah. 60 derajat Fahrenheit ini teman-teman adalah tekanan ambient, ambient temperatur. Di mana tekanan ambient temperatur? Tekanan ambient temperatur itu diukur di permukaan. Jadi 60 atau tekanan reservoir. Ya, anggaplah 180. Oh, sorry, temperaturnya. Mudah-mudahan bisa nih. Ah, bisa. Nice. Nice, bisa. Kita lihat teman-teman. Kita plot dulu dong. Kita plot. Ini semakin seru nih. Kita bisa plot berdasarkan parameternya. Kita lihat parameter yang terukur. Temperatur dari 60. Jadi perubahan bubble. Oh, ternyata di temperatur 60. Terus di PSI 300. Oh, ternyata tekanan bubble point-nya itu berubah-ubah. Ada 1100. Nah, ini dia menggunakan sensitivitas. Nah, sampai 0 pun juga ada nih, pressure 0, temperatur 0. Ya pastilah ketika tekanan kita 0, ketika tekanan kita 0, pastilah tidak ada minyak yang terangkat tuh. Tadi ada 0. Nah, ini 0.
tidak ada minyak gas oil ratio nggak ada, tapi oil polymer faktornya stagnan di situ. Kita lihat plotnya. Wow, ini plotnya. Kalau kalian lihat, temperatur dari 60, 70, ini adalah temperatur ketika kita lihat dia adalah gas oil ratio terhadap tekanan. Coba kita rubah variabelnya. Mungkin ya kita coba lihat dulu eh bubble point pressure. Kita lihat tekanan. Nah, kita lihat angka 1 ini. Kalau kalian lihat ada angka 1 di apa namanya sekitar angka 1 itu ada 1189 PSI. Itu ketika kita punya temperatur 60 dan tekanan reservoir kita itu kita lihat, oh ini ini kita lihat dulu option summary. Fluidnya adalah oil, metodenya black oil, separatornya single state, dan gas oil ratio yang sudah terhitung, semua sudah terhitung, kita lihat. Jadi ketika tekanan kita 60 derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dengan tekanan reservoir 3000, maka tekanan bubble oil pressure kita di 1185. Tapi kalau kalian lihat, ketika temperatur 180 derajat Fahrenheit paling tinggi dan dengan pressure yang 3000 PSI, maka tekanan bubble point kita itu berada di 1486 PSI. Gitu. Oke, ada yang dibingungkan cara membaca grafik ini? Jadi kalian lihat apa namanya angkanya, angka yang 1, 2, 3 sampai 11 itu menunjukkan temperatur berapa begitu. Nah, ini yang dikatakan namanya sensitivitas, analisa sensitivitas atau sensitivity analysis. Nah, itu penting. Coba kita coba lagi dah. Oke, kita klik done, kita klik finish, atau mungkin kita coba mainkan plotnya dulu. Yang tadi kita mainkan sudah ini, coba kita mainkan next variable. Oh, mantap sih. Jadi kalau kita lihat ini kita maksimalkan dan dulu kita maximize. Kalian bisa melihat variabel ini variabel antara oil formation volume factor. Kalau next variabel lagi, oh ini oil viscosity. Kalau kalian lihat oil viscosity, ini satuannya adalah centipoise. Nah, ketika Pak, kenapa kok dia turun? Dia turun di titik ini, kita lihat titiknya. Dia membengkok ini. Kenapa dia nggak langsung miring turun secara beraturan oil viskositasnya? Begini ceritanya. Ketika tekanan bubble point sama dengan tekanan reservoir, maka disitulah rendahnya tekanan oil viskositas dari apa namanya dari minyak kita begitu. Kalau kita lihat ini di Y3867. X-nya, X-nya ini adalah di sekitar 1186, ya 1189 PSI. Kan kita tahu bahwa di sini juga ada tekanan bubble point. Kalau tekanan bubble point sama dengan tekanan reservoir, maka disitulah tepat gas hampir mau keluar dari minyak. Tapi dia masih tarik-tarikan dengan minyak. Dia mau keluar ini, karena kan tekanan bubble point adalah tekanan di mana awal kemunculan gas. Jelas sampai sini? Nah, kenapa dia bengkok ini grafik? Karena di sana ketika seharusnya kan dia harus miring aja nih, miring garisnya itu harus ya kan dia
semakin turun, ya semakin turun tekanan, seharusnya kan dia langsung miring begitu. Nah, kita lihat ini kita membacanya dari arah dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat dari 3000 psi, otomatis tekanan 3000 psi, kita bubble point kita di bawah, tekanan bubble point kita di bawah tekanan reservoir. Artinya viskositas minyak kita cenderung rendah. Tapi kenapa ketika dia mendekati nilai tekanan bubble point pressure, kenapa kok lebih rendah lagi nih viskositasnya? Ada keanehan. Kenapa kok lebih rendah dibandingkan di titik tekanan reservoir kita lebih besar daripada tekanan bubble point? Ya seharusnya kan ini kan harus lebih tinggi dong titik yang ini. Kenapa dia lebih rendah? Titik nilai dari viskositas minyak ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Jadi saya diplot lagi teman-teman. Ini konsep ini. Jangan sampai kalian salah konsep. Ini kan tekanan reservoir kita 3000 nih. 3000 psi. Ya seharusnya viskositasnya pasti turun kan? Maksudnya viskositasnya lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah. Kalau tekanan kalian hampir mendekati nol, ya pasti kenaikan viskositas minyak semakin tinggi. Kenapa? Karena gas yang terlarut di dalam minyak yang membuat viskositas minyak itu rendah, gas itu terlepas karena tekanan reservoir di bawah tekanan bubble point. Ya, secara logika grafik ini seharusnya naik naik dari di 1500 harusnya dia semakin naik dong. Kenapa dia tertekuk di sini? Ada yang tahu penjelasannya? Karena di sekitar titik-titik tekuk-tekuk ini, teman-teman, di sini kita bertemu yang namanya tekanan bubble point. Ketika tekanan bubble point sama dengan tekanan reservoir, ingat, ketika tekanan bubble point sama dengan tekanan reservoir, disitulah viskositas terendahnya minyak kita. Lihat, di garis satu ini, yang paling rendah di mana titiknya paling rendah? Di sini kan? Di bagian lekukan ini kan? Karena kenapa? Karena tekanan bubble point sama dengan tekanan reservoir. PB sama dengan PR. Makanya viskositas terendahnya bukan ketika tingginya tekanan reservoir, tapi ketika PB sama dengan tekanan reservoir. Disitulah disitulah kita mendapatkan nilai viskositas minyak itu paling rendah. Jelas kasing? Atau kalian bingung? Kalau bingung tolong ditanyakan. Oke, cukup teman-teman untuk hari ini. Nanti kalau misalnya yang bingung tolong dijelas atau apa tinggal ya japri saya. Tapi kalian lihat ini sangat-sangat jelas dilihat. Oke, kita sudah selesai untuk hari ini. Jadi besok kita pertemuan hari Jumat tanggal berapa ya? Oh my God. Saya lagi di Jakarta tanggal 20. Oke, jadi saya tanggal 20 di Jakarta. Jadi kita bisa tetap ada meeting tanggal 20 minggu depan. So, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk yang udah hadir. Kurang lebih yang sudah bertahan ini.